Di sekitar kita banyak sekali yang namanya pohon keramat, batu keramat, gunung keramat, gua keramat, dan lain-lain sebagainya. Hal-hal yang keramat-keramat seperti ini banyak yang tidak diketahui oleh orang bahwa kekeramatan dari suatu objek-objek ini itu diciptakan oleh orang-orang zaman dahulu. Jadi tidak serta-merta menjadi keramat seperti itu. Nah, pada video kali ini saya akan membabarkan metode apa saja yang dulu pernah dipakai oleh orang, mungkin leluhur kita atau apapun itu, dalam menciptakan suatu objek keramat. Yang pertama adalah yang paling basic, paling dasar, paling sederhana, dan paling aman, yaitu membangkitkan roh dan kesadaran dari objek tersebut. Ketika pohon di hadapan kalian ini sudah diaktifkan kesadaran dan rohnya, maka dia memiliki kesadaran serta memiliki atribut-atribut magis, kualitas magis yang sudah aktif, dan mereka dapat berfungsi sesuai dengan peran yang mereka bawa dalam kehidupan. Itu adalah contoh yang pertama. Metode yang kedua adalah dengan cara memberikan persembahan, memberikan dedikasi kita kepada objek yang hendak kita sakralkan. Katakanlah kita hendak mensakralkan pohon, sebuah pohon. Dengan metode kedua, kita menganggap bahwa pohon ini adalah makhluk hidup. Mereka membutuhkan perhatian, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan makan dan juga minum. Oleh karena itu kita menjalin keintiman, ya, memberikan ucapan syukur, ucapan terima kasih, entah berupa kata-kata, pujian, puisi, atau persembahan berupa makanan, minuman, buah, biji-bijian, atau darah binatang untuk yang sedikit ekstrim, ya. Dan itu dilakukan secara berkala, terus-menerus, maka energi, roh, dan kesadaran atau atribut magis dan kualitas magis dari pohon tersebut akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat jika prosesi tersebut dilakukan terus-menerus. Dan ketika nanti masa depan datang, orang pasti akan merasakan, orang yang peka akan merasakan bahwa oh, pohon ini punya energi nih. Nah, seperti itu, ya. Sebelum saya lanjut ke metode ketiga, 4, dan 5, metode pertama dan kedua ini adalah yang paling aman, ya. Sedangkan metode yang ketiga, 4, dan kelima ini adalah metode yang agak ekstrim, tingkat lanjut, ya. Jadi mungkin tidak bisa dipraktekkan oleh sembarang orang. Metode yang ketiga, di sini kita
hendak mensakralkan suatu pohon. Semula pohon ini adalah pohon biasa. Jika kita memakai metode yang ketiga, sedari awal kita harus percaya bahwa pohon ini sudah sakral. Kita melihat pohon ini bukan sebagai pohon, tapi sebagai deitas, sebagai dewa, dewi, atau roh apapun. Pengejawantahan intinya ya, pengejawantahan dari dewa, dewi, energi supranatural apapun, energi spiritual apapun, bahkan mungkin energi dari kosmos ya, yang mengejawantah sebagai pohon. Dan kita harus mengimani, meyakini dan tahu bahwa itu pohon itu adalah pengejawantahan dari energi kosmos, dari energi supranatural, dari roh alam, dewa, dewi, apapun itu. Dan kita harus memberikan apa istilahnya, keimanan kita semacam itu ya. Kita mengimaninya dan kita berdoa kepada pohon ini. Kita memiliki keyakinan kalau kita berdoa kepada pohon ini, oh, suatu saat nanti pasti apa yang kita harapkan itu akan terkabul. Tapi di sini kita harus mengesampingkan kapan ini akan terkabul, apakah benar akan terkabul atau tidak. Yang penting kita di sini menanamkan keyakinan kita. Jadi kita menginvestasikan energi kita, energi mental, energi emosional kita ke dalam pohon ini. Ya, energinya berupa energi keyakinan, energi keimanan, energi harapan. Bahkan mungkin kalau kalian mengadu ya, bercurhat dengan pohon tersebut, yang berarti itu ada rasa energi kesedihan, kekecewaan, dan lain sebagainya. Intinya kita menganggap pohon ini benar-benar sosok ilahiyah yang kita jadikan sandaran, jadikan tempat bernaung, jadikan sosok yang dapat kita andalkan, semacam itu ya. Nah, itu dibangun, hubungan seperti itu dibangun bertahun-tahun, mungkin belasan tahun, puluhan tahun, dan seterusnya. Energi yang kita investasikan ke dalamnya itu akan terakumulasi, ya, terakumulasi sehingga suatu saat nanti pasti akan dirasakan orang bahwa oh, pohon ini memiliki energi ketuhanan yang sangat besar. Jadinya kita bisa di masa depan orang bisa mengakses energi tersebut untuk kepentingannya. Seperti itu ya. Metode yang keempat adalah metode yang sedikit ekstrim. Bukan sedikit ekstrim, memang ekstrim, karena di sini kita juga menginvestasikan energi, tapi energinya berupa energi kematian. Jadi pertama kita harus mencari pohon yang pernah tersambar petir, atau pohon yang pernah dijadikan tempat orang gantung diri ya, orang gantung diri, mengakhiri dirinya di pohon tersebut, atau orang yang meninggal di sekitar pohon tersebut. Ya, intinya pertama cari pohon dengan karakter tersebut. Kemudian secara ini praktik yang cukup ekstrim ya di zaman dulu. Jadi secara berkala kita memberikan persembahan berupa energi kematian. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melakukan penghabisan pada seseorang, ya, seseorang yang sudah ditentukan sebagai tumbal untuk energi, untuk mengaktifkan energi kematian pada pohon ini ya. Jadi entah itu berupa anak kecil, wanita, orang tua, remaja, atau apapun. Jadi dihabisi di situ atau dikuburkan hidup-hidup di situ ya. Intinya ketika prosesi tersebut terjadi, manusia yang menjadi korban, manusia yang ditumbalkan itu akan melepaskan ledakan energi metafisika atau energi magis yang potensial
yang kaitannya dengan energi kematian. Nah, memang benar itu adalah energi kematian karena energi tersebut dipancarkan atau muncul ketika terjadi proses pemisahan antara tubuh fisik dengan uh, jiwa ya, tubuh halus. Proses kematian kita menyebutnya. Jadi ketika itu energi muncul, pohon tersebut menyerapnya dan menyimpannya ke dalam dirinya sendiri, sehingga jika itu dilakukan terus-menerus, maka pohon tersebut akan menjadi potensial, memiliki energi potensial. Sayangnya energi potensial ini erat kaitannya dengan energi kematian. Energi kematian itu sifatnya aditif, bikin kecanduan. Jika diakses, dia akan memberikan efek rasa nyaman, rasa mirip sekali dengan obat-obatan terlarang ya, rasa nyaman. Dan jika kita menggunakan untuk manifestasi itu cepat sekali sehingga kita menjadi ketagihan, dan ketika kita ketagihan dan tidak mampu mentransmutasikan energi kematian dalam diri kita, energi tersebut akan menggerogoti kita sehingga lama-kelamaan tubuh kita sendiri akan rusak. Bisa saja terjadi yang namanya pembusukan dari dalam ya, organ-organ kita. Nah, bahaya ya. Jadi metode seperti ini dulu pasti sering dilakukan oleh leluhur-leluhur kita. Di seluruh dunia juga memakai metode yang seperti itu. Metode kelima adalah metode yang mungkin sering kita dengar, yaitu kita melakukan tapa brata, samadhi atau meditasi di objek yang akan kita sakralkan. Nah, contoh kasus di sini kita memakai pohon. Jadi kita bermeditasi di bawah pohon tersebut, atau kita bermeditasi secara menggantung ya, topo ngalong, yaitu bergantung di atas pohon. Dan yang namanya tapa brata itu berat dan tidak seperti kita di zaman modern ini ya, melakukan seperti itu. Jadi kita melakukan secara terus menerus, kita menyerap energi alam, kita menyerap energi kosmik. Dan ketika kita mencapai moksa istilahnya ya, kita juga memberikan radiasi energi kepada pohon tempat kita bertapa, sehingga pohon tersebut menjadi potensial, memiliki kualitas-kualitas yang ilahiyah karena dia mencapai asensi, sama seperti dengan orang yang bertapa di situ. Nah, metode ini yang sebenarnya paling sulit, tapi juga berbahaya, tapi juga paling umum dan sering kita jumpai di masyarakat. Karena itu kita memiliki banyak sekali tempat sakral atau petilasan, bekas petapa ini, bekas resi ini bertapa, moksa dan sebagainya di negara kita ini. Nah, sayangnya tempat-tempat seperti itu biasanya disalahgunakan ya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.